Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dalam kajian pekanan fikih ibadah dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita sudah membahas terakhir terkait penjelasan waktu salat. Karena salat ini ditentukan oleh syariat, ada waktu-waktu yang menjadi waktu untuk pelaksanaan salat. InsyaAllah kita lanjut dengan kajian selanjutnya. Mudah-mudahan kajian ini istiqamah sampai selesai insyaAllah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di akhirat nanti berjumpa dengan beliau. Di akhirat nanti kita semua insyaAllah termasuk di antara orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masih terkait waktu salat, dalam pekan yang sebelumnya kita membahas ada salat yang kita laksanakan yaitu di dalam waktu yang ditentukan syariat. Ada i'adah, mengulang kembali salat. Ada qadha salat yang ditunaikan di luar waktu yang telah dibataskan oleh syariat. Kita singgung sedikit tentang pentingnya kita mengetahui waktu salat fardu. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mengetahui masuknya waktu salat itu bisa saja dengan melihat pergerakan matahari dan bayang yang terjadi dari pergerakan matahari. Bisa juga dengan informasi yang lain. Seperti hari ini dengan adanya orang memukul beduk, atau dengan kalau di Mesir itu waktu kami berbuka itu bunyi meriam di bukit paling tinggi di Jabal Muqattam namanya di kota Kairo. Itu kalau masuk waktu berbuka itu dibunyikan meriam, baru orang Kairo itu berbuka. Maka mengetahui waktu sholat ini, kapan masuk waktu sholat ini penting, agar kita memang sholat di dalam waktunya. Dan cara mengetahuinya itu banyak. Ada seperti dengan bayang matahari, ada dengan bunyi beduk, ada dengan hari ini jam elektronik. Nanti pas masuk sholat, tinit. Ya. Atau dengan laptop, dengan HP, dengan berbagai alat. Semua itu tak ada masalah, diperbolehkan. Artinya apapun alat yang menunjukkan kita untuk waktu sholat, itu boleh kita pedomani. Selama alat itu semua alat yang valid, alat yang memang bisa dipedomani untuk menentukan waktu. Kita tidak terjadi kesimpang siuran atau tidak pasti waktu sholat dengan alat tersebut. Seperti alat tersebut baterainya lemah, atau alat tersebut sudah jadul kata orang sekarang, sehingga kalau menunjukkan waktu sholat kadang tepat, kadang tidak. Maka kalau khatib saya nengok jam, kadang cepat betul selesai, kadang lama betul selesai. Kenapa? Karena jamnya kadang akurat, kadang tidak. Nah, jadi apabila hari ini kita mempunyai banyak alat, valid alat itu menentukan waktu sholat, itu boleh kita pedomani, tidak ada masalah. Termasuk pemerintah atau kadang-kadang Departemen Agama membuat waktu sholat sepanjang masa atau waktu sholat sepanjang 1 tahun. Selama itu valid, boleh kita pedomani. Tidak mesti melihat bayang matahari saja, tapi apapun yang bisa menunjukkan waktu sholat valid, bisa kita pedomani untuk menentukan waktu sholat. Nah, timbul permasalahan. Ada orang yang dia yakin bahwa waktu sholat itu sudah masuk, tapi rupanya waktu belum masuk. Dia yakin nih waktu sholat sudah masuk, tapi dia rupanya pas takbiratul ihram belum masuk waktu sholat. Bagaimana status orang tersebut? Atau dia sudah sholat itu dikasih tahu orang,
Pak, selesai sholat nih, ditegur orang, Pak, ini waktu sholat belum masuk. Atau dia sedang sholat, orang kasih tahu, Pak, ini waktu sholat belum masuk. Apa yang mesti dilakukan oleh orang tersebut? Jika selesai sholat, wajib dia ulang sholat. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan tadi tidak memenuhi syarat sah sholat. Tidak di waktu yang ditentukan syariat. Maka begitu dia tahu tidak di waktunya, dia mesti ulang sholat tadi. Karena sholat tadi tidak sah. Sahnya kalau sudah masuk waktu. Kemudian, apabila orang tersebut setelah habis waktu, dia tahu, dah selesai waktu maghrib misalnya, dia tahunya bahwa maghrib ini dikerjakan sebelum waktu maghrib, sudah habis waktu maghrib baru dia tahu. Apa yang mesti dia lakukan? Dia mesti qada salat dan dia tidak berdosa dengan itu. Kenapa? Karena dia bukan menyengaja melaksanakan salat di luar waktu salat, tapi ada keraguan atau ketidakpastian pada dalil yang dia jadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan sholat. Bagi dia yakin dia sepenuhnya sholat sudah masuk, tapi hakikat yang terjadi tidak pada waktu sholat, maka dia qada sholat tapi dia tidak berdosa. Jadi ada kemungkinan dia ulang sholat ketika masih di waktu sholat, dia qada sholat tapi dia tidak berdosa karena sholat sudah dikerjakan di luar waktu. Nah, ini penting diketahui bagi kita yang apabila terjadi sholat itu di luar waktu atau sudah di waktunya, atau tak pasti, atau kondisi yang lain, awan gelap betul, sementara untuk penentu waktu sholat cuma bayang matahari, tidak ada lagi yang lain, atau kitanya terkurung di tempat yang gelap. Contoh orang masuk penjara, penjara itu cahaya pun tak masuk. Bagaimana dia cara menentukan waktu sholat orang seperti ini? Atau orang ini dia kafif, tak bisa melihat dan tak ada orang beritahu dia. Mau sholat gimana? Intinya untuk mempedomani, untuk mengetahui waktu sholat itu nggak ada. Tak ada satupun yang bisa menunjukkan dia untuk waktu sholat. Apa yang mesti dilakukan? Lazimahul ijtihadu fil waqt. Dia mesti berijtihad. Berijtihad memastikan bahwa ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Mungkin dari kebiasaan, mungkin dari ciri-ciri tertentu. Contoh, kalau dia di tempat gelap, angin kalau sudah begini rasanya, ini biasanya maghrib nih. Angin kalau sudah berubah ke arah lain, dia berhembus, ini waktu isya. Tanda-tanda. Apa yang bisa menjadi pengenal, meskipun tidak valid, itu bisa menjadi pedoman saat itu untuk ijtihad dia. Karena tak ada yang bisa dipedomani. Tetapi kita mesti sholat. Maka carilah apa yang bisa menjadi penanda untuk kita bisa sholat di waktu tersebut. Baik, kemudian saya kira tentang ini cukup. Yang selanjutnya ingin saya bahas adalah waktu-waktu yang kita makruh sholat. Artinya tak diperbolehkan sholat, tidak dianjurkan sholat di waktu tersebut. Ada setidak-tidaknya 5 waktu. Dan nanti ada alasan lagi. Pertama, ketika setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, saat matahari sedang terbit. Kenapa disebutkan ini? Karena boleh jadi orang mengira setelah subuh sampai matahari terbit nggak boleh sholat. Pas matahari terbit gimana? Kan orang mungkin bertanya begitu. Sebab sebelum matahari terbit atau sampai matahari terbit, otomatis orang berpikir pas matahari terbit boleh atau tidak. Sama dengan sini, dari ujung kedai itu sampai pintu masjid itu tak boleh duduk di situ. Pas di pintu boleh tidak? Paham? Orang akan bertanya begitu. Setelah subuh sampai matahari terbit nggak boleh sholat. Yang kedua, ketika matahari sedang terbit sampai apa? Sampai masuk waktu awal duha. Atau kalau benda itu kita tegakkan, bayang-bayangnya bahasa kita sudah sepenggalah naik. Galah kita tegakkan, itu bayangnya sudah sepanjang galah itu juga.
Masuk waktu duha. Sampai waktu itu enggak boleh kita sholat sunnah. Yang ketiga, matahari sedang di tengah. Kecuali hari Jumat. Itu diperbolehkan. Yang keempat, setelah asar sampai matahari terbenam. Itu tak boleh. Yang kelima, matahari sedang terbenam. Ini 5. Tidak boleh sholat sunnah di waktu yang 5 tadi. Catatan, ini sholat sunnah, bukan sholat wajib, bukan sholat fardu. Maka sholat wajib dilakukan di waktu 5 ini tak ada masalah. Kan boleh jadi ada orang subuhnya kesiangan, atau asarnya telat sekali, boleh di waktu 5 ini. Atau sholat mayit, karena sholat mayit itu bukan sunnah. Sholat mayit itu fardu kifayah. Maka sholat mayit setelah subuh boleh, tengah matahari sedang di tengah boleh, setelah asar boleh, malam pun boleh. 24 jam boleh. Kenapa? Dia fardu, bukan sunnah. Jadi, karena sebagian masyarakat, sebab 5 hal ini, itu tak mau menyolatkan mayat setelah asar. Ada kejadian itu. Itu ada di kita sebagian. Perlu dipahami, yang tak boleh itu sholat sunnah, bukan sholat wajib. Sementara sholat mayit adalah sholat wajib, fardu. Fardu ain, ada fardu kifayah. Sholat mayit adalah fardu kifayah. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat yang tidak diperbolehkan itu adalah ada ketentuan. Artinya tidak semua sholat sunnah enggak boleh di 5 waktu tadi. Selain 5 waktu tadi ada ketentuan yang lain. Apa itu? As-salatu laha sabab. Salat yang punya sebab itu tetap boleh di 5 waktu tadi. Tapi salat yang tak ada sebab, maknanya daripada saya duduk-duduk saja, daripada saya tak ada kegiatan, saya salatlah di waktu yang 5 tadi. Itu tak diperbolehkan. Tapi kalau ada sebab kita salat, diperbolehkan. Contoh, saya masuk masjid. Karena masuk masjid, saya sholat tahiyatul masjid. Berarti saya sholat tadi ada sebab. Apa sebabnya? Saya masuk masjid. Karena sebab tadi, saya sholat. Dan sebab tadi dahuluan daripada sholatnya. Saya masuk masjid dengan sholat tahiyatul masjid, dahuluan mana? Dahulu masuk masjid atau sholatnya? Dahulu masuk masjid, baru sholat. Nah, itu boleh yang seperti itu. Atau sholat tersebut karena bernazar. Saya nazar sholat duha, atau saya nazar sholat asar, atau sholat-sholat yang lain. Intinya bernazar. Atau sebab yang lain, mengqadha sholat yang tertinggal. Itu boleh. Tak terlarang di waktu yang 5 tadi. Kenapa? Karena nazar, karena sholat qadha, semua itu wajib, bukan sunnah. Dan masuk masjid tadi karena sudah ada sebab sebelum sholat. Termasuk sholat sunat wudhu. Sebelum sholat kita wudhu dulu. Karena sebab wudhu, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Yang ini merupakan kebiasaan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Sehingga kata Nabi SAW ditanya, kenapa aku dengar suara sendal engkau di surga? Apa amalan engkau Bilal? Kata Bilal, Nabi saya tak pernah berwuduk kecuali setelah berwuduk saya salat 2 rakaat. Maka kata Nabi, sebab amalan itu Bilal sudah terdengar suara sendalnya di surga. Kawan-kawan kita sebagian kemudian mengatakan bahwa para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya Bilal beramal sholat tanpa petunjuk Nabi diperbolehkan, maka ini berarti tak semua perbuatan tak dicontohkan Nabi tak boleh dibuat. Sebab Bilal tadi sholat tidak pernah ditunjuk Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, tak ada dasarnya dari Nabi. Kalaulah ada dasar dari Nabi, Nabi tak akan bertanya. Nabi tak akan mengingatkan sahabat dengan amalan dibuat Bilal. Sebab bukan sesuatu yang asing. Tapi karena tak diajarkan Nabi, tak dicontohkan Nabi, tak diperintahkan Nabi, tak disuruh Nabi,
Maka Nabi bertanya dan ingin beritahu sahabat yang lain. Salat tadi tak disuruh Nabi, langsung dikerjakan Bilal. Kemudian kawan-kawan kita menuduh ketika Nabi sudah menyetujui, berarti salat tadi bukan lagi tak ada dasar, sudah persetujuan Nabi. Paham? Pertanyaannya, kalaupun persetujuan Nabi, sebelum disetujui Nabi, apa satu salat tadi? Boleh atau tidak? Sebelum disetujui Nabi, kata Nabi, engkau masuk neraka atau engkau masuk surga? Berarti sebelum disetujui Nabi pun solat tadi sudah dibolehkan. Sebelum disetujui Nabi pun solat tadi menyebabkan masuk surga. Dalilnya apa? Dalil umum. Bahwa dalam syariat ini disuruh banyak berbuat kebaikan. Waf'alul khairat contohnya. Buatlah oleh kalian sebanyak-banyaknya kebaikan. Bilal paham itu sehingga ketika dia wudu, dia bisa solat dengan wudu dia segera solat. Maka dia buat solat tanpa diajarkan oleh Nabi. Dan Nabi tak menyalahkan dia. Dan ini banyak sekali dibuat oleh sahabat yang seperti ini. Ada lagi sahabat yang setiap rakaat kalau solat itu baca Qul huwallahu ahad. Ada sahabat setiap rakaat baca ayat lain, Qul huwallahu ahad pasti dibaca. Setiap rakaat. Rasul tak menyuruh itu. Lalu ada sahabat yang risih dikadukan pada Rasul. Oleh Rasul panggil, betul engkau yang melakukan itu? Betul Rasul. Ditanya, kenapa engkau lakukan itu? Saya suka dengan ayatnya Rasul. Saya suka membaca surat ini Rasul. Rasul tak melarang, Rasul tak memarahi, Rasul tak menyebut dia masuk neraka, Rasul tak menyebut dia ahli bid'ah. Dan itu banyak dibuat oleh sahabat. Maka hati-hati bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu tidak mutlak setiap yang tak dibuat Nabi pasti bid'ah. Tidak begitu. Tapi bid'ah itu setiap perkara baru yang bertentangan dengan agama, dalil umum, dalil khusus, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', bertentangan dengan asar sahabat, itu baru bid'ah. Tapi kalau masih sejalan dengan dalil umum, bersejalan dengan kaidah umum syariat yang sifat universal, itu tidak disebut dengan bid'ah. Diperbolehkan. Dan sahabat pertama memulai itu. Termasuk juga azan 2 kali ketika Jumat, itu tak pernah Rasul melakukan. Tak pernah disuruh. Sayyidina Utsman langsung inisiatif melihat masyarakat kalau Jumat itu kadang terlambat. Karena sibuk dengan bisnis, karena sibuk dengan perdagangan. Karena mereka mengira waktu masih agak lama. Maka Sayyidina Utsman berpikir, orang Madinah semakin ramai, sebagian orang tak care dengan waktu sholat sehingga lambat ke masjid. Dibuatlah azan pertama sebagai peringatan bahwa waktu sholat sudah akan dekat, sebentar lagi masuk. Pas waktu sholat baru azan lagi, 2 kali azan Jumat. Sampai sekarang kalau datang ke Saudi, 1 jam sebelum zuhur itu sudah azan pertama di hari Jumat. 1 jam sebelum subuh itu sudah azan pertama di setiap hari. Itu pokoknya kalau pergi haji umrah perhatikan azan subuh dan azan Jumat. Itu 2 kali itu. Pertama untuk mengingatkan sebentar lagi waktu sholat masuk. Yang kedua penanda waktu sholat sudah masuk. Tak dibuat Rasul. Inisiatif sahabat. Tapi inisiatif sahabat tak diingkari oleh sahabat yang lain. Siapa yang lebih paham ajaran Nabi selain sahabat? Sahabat yang paling paham. Karena sahabat yang belajar langsung kepada Nabi. Tapi sahabat melakukan suatu amalan tak diingkari sahabat yang lain. Berarti perbuatan itu tak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Tak bertentangan dengan ajaran agama. Kenapa? Orang yang paling paham setelah Rasul tak mengingkarinya. Paham Bapak Ibu? Maka jangan terjebak hari ini, itu tak dibuat Rasul. Langsung dituduh bid'ah. Tidak. Belum tentu. Kita tengok dulu apa yang dia maksud tak dibuat oleh Rasul. Baik, lanjut. Yang lain, yang masih diperbolehkan yaitu di hari Jumat, sholat di tengah hari. Itu boleh di hari Jumat, khusus hari Jumat. Kemudian, yang ketiga, sholat di Haram Makkah. Di Haram Makkah 24 jam tidak ada waktu terlarang sholat. Tapi Haram Nabawi, Masjid Nabawi itu sama dengan masjid yang lain. Berlaku hukum yang 5 ini.
Tapi di Masjidil Haram, mau tawaf 24 jam, mau sholat 24 jam, tidak ada larangan. Sehingga kalau nanti dikaruniakan Allah pergi haji, pergi umrah, perbanyak tawaf, perbanyak sholat di situ. Karena setiap hari Allah turunkan rahmat sebanyak 120, 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat, 20 untuk orang yang melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah aja dapat pahala. Apalagi kalau kita tawaf. Maka banyak jamaah itu kalau mereka tak ada kesibukan, badan sehat, tak capek, mereka memilih tawaf dibanding ibadah yang lain. Cuma jemaah kita banyak juga yang tawaf ke tempat yang lain. Kalau dulu Pasar Seng, kalau sekarang ada mall di Hotel Zamzam itu, tawaf jadi situ. Rasa-rasa mau dibawa semua oleh-oleh yang ada di situ. Nah, sebagian cerdik pula. Oleh-oleh tak dibawa dari Madinah, tak dibawa di Makkah. Disuruh orang rumah pergi belanja pasar bawah. Pas pulang nanti dikeluarkan. Jadi bawa barang sedikit saja. Cuma pas dia pulang, oleh-olehnya lebih banyak pula daripada orang yang beli belanja di Makkah. Nah, ini kepandaian orang kita ini banyak. Berkembang terus. Nah, itulah lebihnya orang kita. Yang tak terpikir orang, terpikir oleh orang kita. Nah, mudah-mudahan ini digunakan untuk yang baik. Amin. Jadi 5 waktu tadi itu terlarang apabila pertama tak ada sebab. Yang kedua bukan di hari Jumat. Yang ketiga tidak di Masjidil Haram Makkah. Maka kalau ada kita mau melaksanakan sholat sunat safar, dahuluan mana sholat safar dengan safarnya? Sholat sunat safar tahu ya? Saya mau berangkat ke Padang, mau berangkat ke Rahul, mau berangkat ke Inhil, ke Rohil. Sholat dulu atau safar dulu? Sholat dulu baru safar. Berarti sebab sholat tidak dahulu daripada sholat. Itu nggak boleh. Jangan dikerjakan di waktu yang 5 tadi. Tapi kalau sebab sholatnya dahulu daripada pelaksanaan sholat, itu boleh. Sehingga sholat istisqa boleh. Kan sebelum kita sholat minta hujan, keadaan susah dulu terjadi. Betul? Susah, sudah lama tak turun hujan, lalu kita minta hujan, sehingga kejadian sudah terjadi, sebab sholatnya sudah ada, baru kemudian kita buat sholat istisqa. Begitu juga masuk masjid, dahulu masuk masjid baru sholat. Dan beberapa sholat yang lain, yang sebab sholatnya sebelum dilaksanakan sholat. Itu boleh di waktu yang 5. Tapi jika tak ada sebab, sekedar kita mengisi waktu, atau sholat mutlak, atau sebabnya mutaakhir, sebab pelaksanaan sholat tadi belakangan daripada sholatnya, itu tidak boleh di waktu yang 5. Paham Bapak Ibu? Sehingga sholat tahiyatul masjid tidak ada larangan 24 jam. Setiap kali masuk masjid kita tahiyatul masjid silahkan. Hanya saja perlu kita pertimbangkan. Kita mau sholat tahiyatul masjid, kemudian waktu iqamah sudah dekat. Sudah tahu kita, ini orang tinggal 5 detik lagi. Dikejarkan juga takbir. Boleh juga seperti itu, tapi sebaiknya mengejarkan takbiratul ihram bersama imam. Lebih afdal begitu. Ustaz, dia tahu Ustaz, baru takbir dia orang iqamah. Dia sholat, apakah dia putuskan sholat dia? Tidak. Tidak sebaiknya dia putuskan. Selesaikan sholat dia, selesai sholat segera dia ikut imam. Kenapa? Begitu kita sudah masuk pada satu ibadah, tak dianjurkan memutus di tengah. Termasuk puasa sunnah, sholat sunnah. Kalau sudah dikerjakan, jangan diputus di tengah. Tuntaskan. Karena dalam Al-Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal yang sudah kalian mulai buat. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau seandainya orang sudah masuk suatu ibadah dibatalkan di tengah, itu haram. Tidak boleh. Berdosa perbuatan seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sampai seperti itu, makruh hukumnya. Maka kalau kita sudah sempit waktu, masih tetap juga sholat sunnah, selesaikan. Setelah selesai, baru bergabung dengan imam mengikut sholat fardu. Ustaz, imamnya agak cepat sholat, boleh juga tak masalah. Yang penting belum selesai sholat jamaah tadi. Kalau sholat jamaah masih panjang waktunya. Mungkin 2, mungkin 3 rakaat masih panjang. Selesaikan dia, nanti yang penting masih bergabung dengan imam untuk sholat jamaah. Baik, ini terkait waktu sholat tambahan dari kajian kita pekan sebelumnya.